Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan, atau yang sering saya katakan satu bagi. Itu sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Senin tanggal 17 Mei tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui kebenaran firman ini saya mengangkat tema, yaitu kepergian Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam situasi perpisahan, kita akan sering mendengarkan suatu perkataan, bukanlah perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuanlah yang kusesali. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya mengapa harus ada pertemuan kalau memang harus terjadi perpisahan? Perpisahan merupakan sesuatu hal yang begitu menyakitkan, saudara-saudara, dan yang sangat menyedihkan. Demikianlah yang terjadi dalam kehidupan Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus harus pergi meninggalkan mereka kepada Bapa di surga. Saudara yang terkasih, namun pada saat Tuhan Yesus hendak terangkat ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong kepada umatnya. Penolong itu adalah Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat ke-13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang terkasih, kebenaran akan menyertai murid-murid Yesus ketika Roh Kudus menguasai hidup. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan, sangat memperdulikan, sangat mengerti akan kehidupan para murid-murid Yesus. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita bergumul sendirian sebagai yatim piatu. Hal ini sekaligus gambaran bagaimana Yesus itu adalah Allah yang begitu mengasihi kehidupan umatnya. Menjadi murid Yesus bukan berarti kita selalu nyaman, saudara-saudara. Justru sebaliknya, kita banyak berhadapan dengan hal-hal yang tak sesuai harapan. Karena hidup seorang Kristen cenderung melawan arus dunia. Tuhan Yesus tahu, saudara-saudara, akan situasi tersebut. Umatnya kadang terjebak dalam pusaran masalah. Itulah sebabnya Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menolong dan menghibur kala kesusahan mendera. Tuhan begitu peduli, saudara-saudara, sehingga memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita selagi Dia menyiapkan tempat bagi kita di surga. Saudara yang terkasih, begitu juga jika kita hidup bersama dengan Roh Kudus,
kita akan mendapatkan pemahaman tentang Yesus dan apa maksud dari ajarannya. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, bagi setiap orang yang telah menerima Yesus melalui Roh Kudus, saudara-saudara, dia akan menjadi pribadi yang tidak pernah lupa dan akan selalu ingat akan kebenaran. Namun untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita harus ada penundukan diri, merendahkan hati, yaitu tunduk pada kehendak Tuhan. Bila Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam diri kita, saudara-saudara, tidak akan ada kuasa apapun yang ada di dunia ini dapat menyentuh kita. Mengapa? Karena kuasa Roh Kudus lebih besar dari semua kuasa yang ada di muka bumi. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu, melalui sapaan ini, marilah kita selalu bersukacita di dalam hidup ini. Karena Yesus kita adalah Allah yang sangat peduli dan selalu mengerti akan kehidupan kita. Ingatlah, kepergian Yesus memang menyakitkan dan menyedihkan. Tetapi demi keselamatan kehidupan kita, Yesus, keselamatan kita harus melakukannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengingatkan kami dan mengajak kami, ya Tuhan, bagaimana kerelaan-Mu harus pergi. Itu hanya demi keselamatan kami. Makna kepergian-Mu Tuhan sangat menguntungkan hidup kami. Tuhan Yesus, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya mereka akan mendapatkan kuasa. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka sakit, mereka akan mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka akan mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau, ya Bapa di surga. Engkau adalah Allah yang sangat mengerti dan peduli akan kehidupan kami. Tuhan Yesus, mari Engkau berikan juga Tuhan pekerjaan bagi setiap orang yang belum mempunyai pekerjaan. Mari Engkau berikan momongan bagi setiap orang yang belum mempunyai momongan. Mari Engkau berikan jodoh Tuhan buat orang yang sedang mencari jodoh. Hanya kepadamu kami memohon dan mengadu. Karena Engkau adalah Allah kami dan Tuhan kami yang selalu peduli akan hidup kami. Inilah doa kami Bapa yang hamba panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.